Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Ya, salam sehat selalu. Buat seneng yang hobi-hobi touring ya. Ini motorku udah kepake ya, udah 5 tahun lebih lah. Aku sedikit cerita tentang ABS. Beberapa mungkin kayaknya tahun lalu ya. Tahun lalu aku udah pernah bikin postingan bahwa motor ABS itu recommended banget. Memang bagus sekali, karena untuk seperti aku sebelumnya pernah pakai non ABS, habis itu pakai ABS, untuk pengeremannya memang lebih bagus yang ABS. Seperti itu. Banyak netizen bilang semua tergantung dari orangnya. Betul, semua tergantung dari model pengeremannya. Tetapi sistem ABS ini aku akui memang bagus banget, karena untuk mempermudah kita dalam melakukan pengereman. Apalagi NMAX ini kebanyakan pasti orang yang pakai NMAX kalau mungkin berangkat pagi, mungkin dengan kecepatan tinggi kali ya, mungkin di waktu-waktu biasa pun juga lebih menggunakan kecepatan yang agak tinggi, mungkin sekitar 50 sampai 80 km per jam. Lah, pengereman daruratnya, pengereman mendadaknya kalau pakai ABS dia lebih bagus, karena sangat sedikit kejadian aku ketika pakai ABS tuh sampai meleset bannya. Berbeda dengan ketika kita mengerem mendadak tanpa ABS, non ABS, itu biasanya pasti meleset. Kembali lagi tergantung orangnya. Tetapi ketika darurat, ketika tiba-tiba rem tiba-tiba, maka ya bagaimanapun ya tetap ABS ini sebenarnya penting. Tetapi nah sekarang ABS ku ini rusak. ABS ku ini rusak. Ini bunyi-bunyi terus, ngeder kayak gitu. Bahkan kalau sekarang ini udah mati, pas kebetulan mati, kadang nyala kadang mati sendiri. Tapi saat ini di sini kelihatan bahwa speedonya mati, nggak bisa dipakai, kilometernya ya nggak bisa dipakai. Nah, maka dari itu kemarin aku konsultasi sama Yamaha Service Center. Aku ke sana, ternyata memang ABS-nya rusak dan harus ganti kurang lebih sekitar 6 juta lebih. Nah, pada saat itu aku tanya, bukan aku yang nanya ya, awalnya aku ditanya, ini motor umurnya udah berapa. Nah, singkat cerita ngobrol, dari teknisinya bilang bahwa ya kalau ABS memang kalau sudah jangka waktu 5 tahun memang biasanya harus ganti. Aku kaget, wow, berarti 6 juta 5 tahun biasanya harus ganti. Kok ngeri ya, kayak dengan harga 6 juta hanya untuk pengereman dan 5 tahun biasanya. Tidak semua pasti, kalau kata-kata biasanya ya, pasti tidak semua, tapi biasanya sudah pada ganti karena rusak. Harganya sekitar 6 sampai 7 juta. Menurut kalian untuk pengereman 6 juta selama 5 tahun kira-kira worth it nggak? Nah, kalian sendiri yang bisa jawab. Terus kemudian akhirnya karena aku daripada aku harus ganti ABS 6 juta sekian, lebih baik motor tak jual, aku ganti yang ABS-nya masih bagus. Pikiranku begitu. Tapi wis lah, tak pakai aja. Tapi itu ya, udah ganti manual aja. Akhirnya oke, ganti manual. Setelah aku memutuskan ingin ganti manual, ternyata masih biayanya tinggi. Harganya untuk alat itu sekitar 700, biaya pokoknya total sekitar kurang lebih 1 juta. Ganti ECU. Untuk merubah ABS ke manual saja 1 juta, Lur. Menurut kalian bagaimana? Oke ya, mohon maaf buat teman-teman yang kurang setuju. Kalau menurutku namanya modifikasi. Habis berapa puluh juta pun masuk akal. Tapi kalau servis rem sampai 6 juta, kayaknya aku mending beli velg deh. Sorry ya, pemikiran anak modif kan biasanya seperti itu ya. Orang servis terkadang dengan ketika servis di atas 1 juta kayak berat gitu. Tapi kalau modifikasi di atas 1 juta kayak enteng gitu. Sorry ya. Jadi ini yang aku rasain. Mohon maaf kalau memang kalian yang mendengarkan ini kurang berkenan, sorry. Nah, jadi aku menceritakan tentang ABS ini. Bagiku ABS jos banget. Tetapi dengan ketika ABS rusak dan harus ganti
6 juta kok menurutku kok kayak masih belum worth it bagiku gitu. Karena pengereman ganti alat kok 6 juta. Kalau mungkin 1 juta atau mungkin 1,5 masih ada masuk akal, tapi kalau sampai 6 juta itu bagiku masih belum masuk akal. Akhirnya ini aku sempat puyeng juga. Akhirnya aku iseng-iseng buka YouTube, ternyata ada iklan. Terus di Facebook juga ternyata aku dapat iklan bahwa untuk ABS yang mati tidak perlu ganti ECU, cukup menggunakan alat ini. Nah, aku nggak promo lur ya, aku juga baru dapat. Nah, ini kalau plus masang itu harganya informasinya 300, cuman lokasinya di Bali. Akhirnya bentar ya, tangannya cuma 2 nih, kanan kiri. Bentar tak buka dulu. Nah, ini lokasinya di Bali. Ini ya, lokasinya di Bali. Ya tak buka. Lokasinya di Bali. Nanti dikasih tutorialnya. Aku kemarin udah kasih tutorialnya. Jadi intinya nanti kita coba pasang sendiri. Mudah-mudahan hasilnya juga sesuai ya. Daripada aku harus ganti 1 juta, ganti ECU 1 juta sama-sama jadi manual, lebih baik ganti ini yang harganya cuman sekitar 200 ribu berarti kalau tanpa pasang gitu lur. Nah, ini yang lagi aku pikirkan betul. Nah, nanti coba kita lihat lur ya, kita lihat kira-kira maksimal enggak gitu. Oke, ini lur ya. Ini udah saklar lampu. Nah, nggak tahu nih apa cuma bungkusnya tok ya. Bentar, kita buka ya. Oh, bungkusnya tok ternyata lur. Nah, seperti ini. Nuh, cuma begini tok. Nuh, cuma begini aja. Nah, coba kita lihat. Oh, ini ada tulisannya nih. Soket ABS motor, modul ABS, dan keterangan. Oke, gini lur ya. Nanti kita coba pasang dulu. Mohon maaf, ini tak bongkar dulu karena memang nggak, tripodnya ada di rumah. Terus kemudian nggak bisa megang. Nanti kita pause dulu ya.